0516600728. Saya di sini saya akan membuat tugas 1 praktikum berbasis data. Di mana di sini ada sebuah kasus. Ini ada kasus pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap dapat mahasiswa minimal 1, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam 1 semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh 1 orang dosen, dan setiap dosen dapat mampu atau mengajar minimal 1 dosen mata kuliah. Nah, berdasarkan contoh kasus di atas, maka dilakukan atas pembuatan IRD sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entity yang terkait. Untuk melakukan identifikasi seluruh entity, Anda harus dapat memahami setiap kalimat dari kasus sampai menemukan entitas. Dari contoh kasus di bawah ini dapat diidentifikasi ada 3 entitas, yaitu mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Nah, untuk menentukan atribut-atribut atau value dari masing-masing entity beserta kuncinya pada tahapan 2, yaitu membuat atribut dari entity yang telah teridentifikasi pada tahapan 1. Dalam kasus ini tidak dijelaskan atribut setiap entity secara rinci. Jika kasus tersebut menyebutkan secara rinci atribut yang terjadi, maka atribut tersebut harus dituliskan sesuai dengan penjelasan kasus. Nah, di sini kita buatin grafiknya, itu bukan grafik, dibuatin. Nah, di sini ada kita ganti ini. Ini 3 entitas. Nah, untuk selanjutnya mahasiswa memiliki atribut NIM, nomor induk mahasiswa, dan nama mahasiswa. Kita buatin atributnya. NIM, untuk mata kuliah itu ada memiliki atribut kode mata kuliah dan mata kuliah. Dan untuk dosen itu memiliki atribut NID atau nomor induk dosen dan nama dosen.
sudah membuatin dari 3 entitas dan setiap memiliki atribut-atribut. Untuk selanjutnya, mengidentifikasi dan menentukan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entity yang ada beserta kunci tamu atau forgotten key. Yaitu kita buatkan terus. Di mana di sini kita udah buatin line atau relasinya. Terus selanjutnya itu di mana selanjutnya setelah mendapatkan entitas dan atribut, tahap ketiga adalah melakukan identifikasi relasi yang mungkin beserta kunci tamu atau forgotten key. Dalam menentukan relasi, salah satu cara untuk memudahkan adalah dengan membuat metrik relasi antara setiap entitas. Sebagai contoh, metrik relasi adalah sebagai berikut. Di sini entry. Di sini ada mahasiswa, mata kuliah, dosen. Nah, dosen di sini ada mengajar, mata kuliah. Nah, kita buat di sini kita membuatnya relationship. Terus selanjutnya mata kuliah di sini ada registrasi. Di sini ada registrasi. Registrasi. Selanjutnya menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Langkah-langkah berikut adalah menambahkan relasi sesuai dengan hasil identifikasi realisasi. Untuk menambahkan realisasi, Anda dapat melihat dari tabel 3 metrik realisasi ini tadi sudah disebutkan. Nah, di mana berikut adalah sesuai yang tahapan keempat, yaitu penambahan derajat kardinalitas. Dalam penambahan derajat kardinalitas, Anda harus memahami kasus antara entity. Apakah antara entity tersebut satu ke satu atau one to one atau satu ke banyak, one to
one to many atau many to one atau banyak many to many. Untuk mendeteksi derajat kardinalitas, perhatikan ringkasan dari kasus ini. Banyaknya mahasiswa meregistrasi banyaknya mata kuliah. Itu mata kuliah kita lihat. Jadi sini kita buatin graf. Banyaknya dosen mengajar minimal satu mata kuliah, sehingga dari ringkasan kasus tersebut derajat kardinalitas sebagai berikut. Mahasiswa dengan mata kuliah adalah many to many atau banyak ke banyak. Sini kita sebutkan banyak. Di sini juga ada dosen. Terus selanjutnya dari hasil penambahan derajat menjelaskan IRD yang saling terhubung dengan menggambarkan lebih lengkap. Cara membaca diagram di atas ada sebagai berikut. Mahasiswa dengan mata kuliah dapat dibaca dengan mahasiswa meregistrasi banyaknya mata kuliah minimal satu mata kuliah. Dosen dengan mata kuliah dapat dibaca satu dosen mengajar banyak mata kuliah, namun satu mata kuliah hanya diajar oleh satu dosen. Ini sudah dibuat. Jadi dosen bisa mengajar lebih dari satu mata kuliah. Satu dosen bisa mengajar lebih dari satu mata kuliah. Selanjutnya itu melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut deskriptif atau non-key. Untuk tahapan terakhir adalah tahapan kelima, yaitu melengkapi himpunan entitas dengan himpunan relasi dan atribut deskriptif non-key pada gambar 3,3. Di sini jika relasi setiap entity memiliki nilai banyak ke banyak atau many to many, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entity dan atribut adalah primary key dari setiap entity yang terhubung. Maka IRD dapat disempurnakan dan hasilnya dapat dilakukan pada sebagai berikut. Jadi di sini kita ada penambahan, ini kita hapus. Kita menambahkan sebuah atribut itu diregistrasi.
terus tambahkan ya, di sini dari graf metrik sini ada penambahan sebuah atribut yaitu registrasi mata kuliah. Itu memiliki atribut registrasi kode. Kita sudah membuatkan ini sudah ada panduan, hampir sama dengan panduan. Nah, untuk menjelaskan di mana satu dosen itu bisa mengajar lebih dari satu mata kuliah. Mahasiswa bisa mengambil lebih banyak mahasiswa bisa mengambil lebih banyak mata kuliah, lebih dari satu mata kuliah. Nah, selanjutnya kita menambahkan di sini, jika relasi setiap entity memiliki nilai banyak ke banyak, maka relasi tersebut berhubung menjadi sebuah entity dan atribut adalah primary key. Nah, setiap entity yang terhubung maka entity akan tersambung dengan hasil. Di sini ada sebuah kode. Nah, primary key itu, nah ini primary key. Jadi di sini kita atribut primary key berarti ada garis line, garis tambahan garis. Ini tambahkan lain. Kita ganti di sini.
ini hasil dari diagram hasil dari IRD, di mana saya jelaskan kembali di mana mungkin inilah hasil dari IRD atau Unity Relationship Diagram. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.